Jauh di tengah hutan Glimmerwood, di sebuah rumah reyot yang miring ke satu sisi, tinggallah seorang penyihir bernama Griselda. Dia bukan penyihir biasa, dengan topi tinggi runcing dan hidung berjerawat. Griselda itu pemarah. Hal favoritnya adalah mengerjai penduduk desa Meadowbrook yang bahagia. Dia percaya membuat orang lain terkejut ketakutan adalah kesenangan terbaik. Tawanya seperti daun kering berderak, menggema di antara pepohonan setiap kali ia memikirkan lelukon baru. Dia menghabiskan hari mencampur ramuan yang tidak membantu, melainkan menyebabkan masalah konyol bagi orang lain. Kucing Griselda, makhluk hitam bernama Shadow, sering memperhatikannya dengan mata hijau lebar. Shadow tidak suka trik-trik itu. Dia akan mengeong pelan, seolah mencoba mengatakan bersikap jahat bukan cara hidup yang benar. Tapi Griselda menepuk kepalanya dan berkata, "Oh, Shadow, kamu tidak mengerti apa itu kesenangan." Dia tidak punya teman karena menjauhkan semua orang dengan leluconnya. Dia pikir teman itu konyol dan tidak perlu, dan bahwa ditakuti lebih kuat daripada disukai. Setiap pagi, Griselda melihat keluar jendelanya ke desa Meadowbrook yang ceria. Dia melihat anak-anak bermain di dekat sungai yang berkilauan dan penduduk desa merawat kebun berwarna-warni. Pemandangan itu membuatnya semakin pemarah. Suatu sore yang cerah, Griselda memutuskan dia bosan dengan trik-trik kecilnya yang sederhana. Dia ingin melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, yang tidak akan pernah dilupakan penduduk desa. Aku buat gelembung raksa, serunya kepada Shadow yang sedang tidur siang di buku mantra berdebu. Dia mengumpulkan bahan-bahan paling anehnya. Lendir rawa cangkang kumbang pelangi bisikan angin, satu pikiran pemarah. Dia melemparkan semuanya ke kuali terbesarnya dan mulai mengaduk. Gelembung-gelembung, besar dan megah, melayanglah di tanah bahagia ini. Buatlah lengket, buatlah lambat, pertunjukan sihir yang goyang dan lengket. Ramuan itu mulai mendesis dan meletup, bersinar dengan cahaya ungu aneh. Shadow bersembunyi di bawah meja, ekornya berkedut gelisah. Saat dia melafalkan kata-kata terakhir, gelembung raksasa mulai terbentuk. Itu tumbuh semakin besar, mendorong dinding rumah reyotnya. Itu jauh lebih besar dari yang dia rencanakan. Oh, astaga, dia terkesiap. Gelembung tidak lagi ungu, sekarang berputar dengan setiap warna yang bisa dibayangkan bergoyang-goyang dengan berbahaya. Griselda mencoba menghentikan mantra itu, tetapi sudah terlambat. Sihir terlalu kuat. Dengan letupan keras, gelembung meledak keluar dari pondoknya, bergoyang mundur dan menelan rumah reyot Griselda. Semua tertutup lendir tebal dan lengket. Penduduk desa di Meadowbrook mendengar letupan keras dan melihat gelembung raksasa yang goyang itu menghilang di atas Glimmerwood. Mereka khawatir. Meskipun Griselda selalu mengerjai mereka, mereka tahu bahwa mantra sekuat itu bisa berbahaya. Seorang pembuat roti yang baik hati bernama Nyonya Gable berkata, dia mungkin dalam masalah. Seseorang harus pergi dan memeriksanya. Penduduk desa lainnya mengangguk setuju. Mereka tidak memikirkan semua susu asam atau sepatu menari. Mereka hanya memikirkan seseorang yang mungkin membutuhkan bantuan. Sudah menjadi sifat mereka untuk peduli, bahkan kepada seseorang yang tidak pernah peduli kepada mereka. Dipimpin oleh pandai besi desa yang pemberani, sekelompok kecil penduduk desa berjalan melewati hutan menuju rumah reyot Griselda. Ketika mereka tiba, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Seluruh rumah tertutup lendir berkilauan yang lengket. Mengintip melalui jendela, mereka melihat Griselda yang malang, terjebak di kursinya dan terlihat sangat menyesal. Dia terlihat kecil dan tidak berdaya, tidak seperti penyihir kuat dan jahat yang biasa mereka lihat. Alih-alih menertawakannya, penduduk desa segera mulai bekerja. Pandai besi menggunakan lengannya yang kuat untuk membuka pintu yang lengket. Nyonya Gable membawa ember berisi air sabun hangat, yang merupakan satu-satunya hal yang tampaknya melarutkan lendir itu. Yang lain membantu melepaskan perabotannya dan buku-buku mantranya yang berharga dengan hati-hati, membersihkan setiap buku dengan kain lembut. Mereka tidak mengucapkan sepatah kapun yang jahat. Mereka hanya bekerja sama, bersenandung lagu-lagu ceria saat mereka membersihkan kekacauan besar yang Griselda ciptakan sendiri. Saat lendir terakhir dibersihkan, Griselda akhirnya berhasil menggeliat bebas dari kursinya. Dia berdiri dan menatap penduduk desa, pipinya sedikit memerah. "Terima kasih," bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. "Kenapa? Kenapa kalian membantuku? Aku selalu sangat jahat kepada kalian semua." Nyonya Gable tersenyum hangat dan menepuk lengannya.
Karena bersikap baik selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Griselda, katanya lembut. Membantu orang lain terasa jauh lebih baik daripada mengerjai. Bukan begitu? Kebenaran sederhana dalam kata-katanya seperti sinar matahari di dunia Griselda yang suram. Hari itu, sesuatu di dalam Griselda berubah selamanya. Dia mengerti bahwa tawa dari lelukonnya terasa kosong dan kesepian, tetapi kehangatan dari kebaikan penduduk desa terasa nyata dan indah. Dia ingin merasakan kehangatan itu lagi. Dia memutuskan saat itu juga bahwa dia sudah selesai menjadi penyihir pemarah di Glimmerwood. Dia ingin belajar bagaimana menjadi teman. Sejak hari itu, Griselda mulai menggunakan sihirnya untuk kebaikan. Dia menciptakan ramuan yang membuat bunga tumbuh lebih cerah. Dia membantu tanaman petani tumbuh lebih cepat. Dia menyihir sapu untuk menyapu alun-alun desa sendiri. Dia membuat kembang api berkilauan yang tidak berbahaya untuk ditonton anak-anak di malam hari. Dia mengajari shadow trik sulap kecil. Dia membuat tikus yang terbuat dari cahaya muncul dan menari yang membuat semua orang terkikik kegirangan. Dia menemukan kegembiraan membuat orang lain bahagia. Perasaan yang sekarang dia tahu adalah sihir paling kuat dari semuanya. Griselda bukan lagi penyihir jahat. Dia adalah Griselda, teman Meadowbrook. Tawanya sendiri juga berubah. Itu bukan lagi derak, tetapi suara cerah dan bahagia yang menggema di seluruh Glimmerwood. Sebuah bukti pelajaran sederhana, namun kuat, yang telah dia pelajari. Kebaikan adalah sihir yang membuat dunia setiap orang menjadi tempat yang lebih baik.